Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Video ini merupakan video responsi kegiatan daring dari praktikum rekayasa aquacultur. Jadi lewat video ini saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan praktikum, materi apa yang akan dilaksanakan, serta tugas, tata cara, dan lain hal sebagainya yang berkaitan dengan praktikum daring rekayasa aquacultur. Oke, pertama saya akan membacakan deskripsi kegiatan praktikum. Jadi praktikum rekayasa aquacultur merupakan kegiatan untuk mencapai penguasaan kemampuan teknis dan analisis dalam mengenali dan membangun suatu rancang bangun, wadah, alat, dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan aquacultur. Pemahaman penggunaan teknologi dan alat bantu dalam kegiatan aquacultur, menjalankan suatu rancang sistem aquacultur, rancang bangun konstruksi, wadah, dalam kegiatan aquacultur merupakan kemampuan yang diperlukan sarjana perikanan sebagai bagian dari pencapaian kompetensi di program studi perikanan. Pengetahuan dan pemahaman mengenai rekayasa aquacultur berperan besar dalam pengembangan teknologi kegiatan budidaya. Kegiatan praktikum ini ya, cangkupannya, pertama, pemahaman kondisi lingkungan, cuaca, fisik, kimia. Kimia itu berarti kimia air, bisa juga tanah. Fisik itu berarti semacam kontur, ketinggian lahan, dan lain sebagainya. Terus biologi, biologi juga biologi air, biologi tanah, terus mengenai tanah, jenis dan karakteristik tanah, terus air, dan lain sebagainya. Melalui beragam metode pengukuran, jadi nanti mengukur kualitas air, kita pakai titrasi, terus titik lokasinya kita nanti pakai Google Map bisa, pakai GPS juga bisa. Yang kedua, terampil merancang wadah dan fasilitas budidaya menggunakan SketchUp. Jadi nanti teman-teman di sini akan berlatih menggunakan SketchUp. Nanti akan diberikan juga beberapa tugas untuk melatih teman-teman agar lebih terampil dalam menggunakan SketchUp. SketchUp itu apa? SketchUp itu aplikasi untuk merancang, bisa bangunan, bisa juga benda. Yang ketiga, pengenalan berbagai macam wadah dan alat dalam kegiatan budidaya. Berbagai macam wadah itu berarti di sini bisa kolam bundar, bisa juga kolam tembok, bisa juga tambak. Kalau alatnya itu juga bisa pedal wheel, kincir air, bisa juga automatic feeder, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengenalan konstruksi budidaya terintegrasi ramah lingkungan. Maksudnya terintegrasi ramah lingkungan ini zero waste, kayak semacam mina padi. Kalau yang skala lebih kecil itu aquaponik, atau tambak dengan sistem resirkulasi. Yang kelima, iot dalam aquacultur. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan keilmuan yang diberikan dalam perkuliahan rekayasa aquacultur dengan menguatkan teknis dan analisis dalam kegiatan praktikum. Dilaksanakan dalam skala lapangan dengan menggambar suatu konstruksi wadah budidaya, merancang, membangun, menggunakan teknologi dan alat bantu dalam kegiatan budidaya, serta menjalankan sistemnya. Dalam rangkaian kegiatan praktikum berbasis daring, akan ditampilkan video pelaksanaan praktikum di mana praktikan mengamati video tersebut. Pada video akan terurai berbagai macam langkah dan penjelasan. Praktikan mencatatnya dalam logbook. Logbook untuk rekayasa aquacultur itu buku gambar. Ukurannya itu usahakan yang besar, A3. Dan melakukan pengisian lembar kerja kegiatan yang telah disediakan. Semua materi baik dalam bentuk video dan tulisan akan disampaikan pada Google Classroom. Jadi untuk kegiatan daring, semua video, baik itu perintah, baik itu foto, perintah pengerjaan tugas ya, atau langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam video atau yang harus diperhatikan dalam gambar, akan disampaikan lewat Google Classroom. Untuk logbook, untuk kuis, untuk uapnya juga semuanya terintegrasi di Google Classroom. Harapan luarnya, jadi harapan luaran setelah selesai
melaksanakan kegiatan rekayasa aquakultur, pertama, terampil dalam melakukan pengukuran kondisi lingkungan. Jadi teman-teman ketika datang ke dalam suatu daerah, suatu tempat, sudah bisa terbayangkan tempat itu cocok untuk dilakukan kegiatan aquakultur atau tidak. Parameter yang diukurnya sudah tahu apa saja, terus cara mengukurnya juga sudah tahu apa saja. Yang kedua, terampil dalam menggunakan SketchUp. Yang ketiga, terampil dalam menganalisis, mengenali fungsi alat, dan membuat wadah budidaya. Yang keempat, paham konsep budidaya terintegrasi ramah lingkungan. Yang kelima, mengenali dan membangun IOT kegiatan budidaya. Jadi harapan luarannya ada 5. Setelah teman-teman melaksanakan kegiatan praktikum ini, diharapkan teman-teman dapat luaran ke-5 poin yang sudah saya sebutkan. Ahli tentang wadah, ahli tentang alat, ahli juga tentang teknologi yang dikembangkan dalam kegiatan aquakultur. Kayak semacam IOT, nanti kita pakai Arduino, terus pasang sensor, terus dipasang feeder, terus nanti bekerja secara otomatis, dan seterusnya. Materi yang disampaikan dalam praktikum ini meliputi pengenalan alat dan bahan praktikum, berlatih menggunakan aplikasi SketchUp, menggambar, merancang, mengenali bagian-bagian alat, bagian wadah budidaya, sistem budidaya, dan melakukan pengamatan yang ditampilkan dalam video pelaksanaan kegiatan praktikum. Jadi untuk kegiatan daringnya, sebagian besar itu akan ditampilkan dalam video praktikum. Teman-teman silakan mengamati, mencatat, dan mengerjakan apa yang diperintahkan pada video tersebut. Pada video akan terurai berbagai macam langkah dan penjelasan. Praktikan mencatat dalam logbook. Semua materi baik dalam bentuk video dan tulisan akan disampaikan pada Google Classroom. Tujuannya, praktikan mengetahui, mencoba, dan menganalisis berbagai macam konstruksi wadah dalam kegiatan aquakultur, fungsi dari alat bantu, dan teknologi dalam kegiatan aquakultur, serta mampu dan terampil dalam menjalankan suatu sistem dalam kegiatan aquakultur. Sekarang kita masuk ke jadwal kegiatan praktikum. Praktikum aquakultur itu hari Selasa, yang pagi itu kelas C ya. Ini 07 harusnya. Ntar ganti dulu 07.30, terus lanjut ke kelas A 09.30, masuk ke kelas B 13.00 jam 1. Untuk yang pertemuan pertama itu responsi saja hari ini. Kalau misalkan waktunya masih banyak, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengukuran kondisi lingkungan dalam kegiatan budidaya. Nanti akan ada video tour pada salah satu fasilitas budidaya, nanti ditunjukkan di mana letak inletnya, di mana letak outlet, terus jenis airnya apa, sumber airnya dari mana, terus apa saja yang diukur di lingkungan tersebut. Nanti teman-teman akan melakukan evaluasi dan review terhadap fasilitas yang ada. Tidak lupa digambar ulang. Yang ketiga, rancang bangun fasilitas budidaya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita mulai pakai SketchUp. Nanti ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Yang keempat, wadah dalam aquakultur. Yang kelima, alat dalam aquakultur. Yang keenam, konstruksi dan sistem budidaya terintegrasi ramah lingkungan. Yang ketujuh, filtrasi dan resirkulasi water system. Yang ke-8, IOT dan teknologi budidaya. Yang ke-9, ujian praktikum. Kurang lebih ini materi kegiatan praktikumnya. Nanti untuk pelaksanaan kegiatan praktikum luringnya, insya Allah setelah bulan puasa, yang akan kita lakukan itu membuat maket, lalu IOT. Nanti juga ada pengenalan berbagai macam alat, wadah, dalam kegiatan aquakultur. Jadi nanti untuk luringnya itu ada sekitar 3 kali pertemuan setelah bulan puasa. Kita masuk ketentuan praktikum daring. Mematuhi peraturan, hadir saat classroom dibuka, dibiasakan untuk sering mungkin membuka classroom, baik itu untuk mengulang materi dan kegiatan yang telah diberikan, atau melihat info-info lain yang disampaikan. Ini sama dengan peraturan kegiatan praktikum daring aquakultur yang sudah untuk mematuhi aturan, untuk kehadirannya, dan untuk tugasnya dan laporan. Ada sedikit perbedaan dengan praktikum yang lain. Yang kehadirannya
hari Selasa wajib 100%, nanti akan saya post Google Form-nya buat absensi, nanti pada kolom komentarnya jangan lupa ditulis nama dan NPM. Tugas dan laporan, mengerjakan logbook berupa buku gambar. Terus pengerjaan lembar kerja, nanti juga sama dikerjakan atau diisi di logbook tersebut. Terus membuat konsep rancang bangun budidaya lengkap dengan bentuk dari laprak. Jadi nanti ada lapraknya itu satu, membuat konsep rancang bangun budidaya dengan SketchUp. Itu lapraknya. Jadi ada logbook sama laprak. Sama nanti ada kuis. Tugas selamat kegiatan praktikum, nih bisa dibaca ya. Logbook berupa buku gambar berisi berbagai macam gambar hasil kegiatan, isian lembar kerja, hasil pengukuran dan observasi, dan uraian singkat bagian-bagian dan wadah fungsi dari alat atau wadah budidaya. Kuis berdasarkan kegiatan yang telah diberikan. Laporan akhir praktikum berupa konsep rancangan bangunan budidaya lengkap dengan alat, wadah, dan modul ringkas atau juknis. Saya ulang yang nomor 3 ya. Laporan akhir praktikum berupa konsep dan rancang bangun budidaya lengkap dengan alat yang dibutuhkan di fasilitas budidaya itu, lengkap dengan wadah, lengkap dengan modul ringkas atau juknis penggunaannya. Semua bentuk tugas akan dikumpulkan lewat Google Classroom pada waktu yang ditentukan. Ini kurang lebih untuk logbooknya. Untuk logbooknya kayak gini, jadi nanti saya akan menampilkan video observasi, nanti silakan teman-teman gambar ulang apa yang saya tampilkan, lalu dikasih keterangan bagian-bagiannya. Kolam A misalkan digunakan untuk apa, kolam B, dan seterusnya. Terus yang kedua ada hatchery, kurang lebih kayak gini. Dan ini untuk tugas akhirnya. Untuk tugas akhirnya ini suka banyak yang kelewat, suka banyak yang tidak lengkap biasanya, karena bukan tugas yang bisa dikerjakan dalam 1 malam, bukan juga tugas yang bisa dikerjakan dalam 1 minggu. Profilnya gratis, silahkan di-download, tinggal di browsing SketchUp, Google SketchUp dari Google. Nanti teman-teman akan membuat yang seperti ini. Fasilitas lengkap, ini kegiatan pembenihan pesisir, dikasih nomor fasilitasnya apa aja, terus dikasih bangunan pokok. Bangunan pokoknya ada apa, fasilitas pemeliharaan induk dan pemijahan, fasilitas kultur pakan alami, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat, saya kasih contohnya kayak gini ya, lengkap. Jadi tidak cuma 1 kolam atau 2 kolam atau 3 kolam dalam ukuran yang sama. Jadi harus sesuai dengan fungsinya. Kalau benih butuh yang lebih kecil untuk kegiatan intensif, ya teman-teman harus bikin dengan yang ukuran lebih kecil. Nanti juga diurai. Misalkan fasilitas pemeliharaan induk dalam pemijahan. Kayak gimana? Nomor 1 ini kan ya. Nah, kayak gini. Nanti diurai juga bagian-bagiannya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa, 7 apa, dan seterusnya. Nanti dikasih juga keterangan dalam bentuk tabel. Nomor 1 bak fiber biru, ukurannya 7 meter. Apa sih ini tuh? Diameter. Kedalamannya 2,5, volume airnya berapa, terus, dan seterusnya. Lengkap seperti yang sudah dikasih keterangan nomor. Terus kapasitasnya, untuk bak induk, untuk bak pemijahan, volumenya berapa, jumlahnya berapa, kapasitas ikannya berapa, petunjuk teknis pemeliharaannya bagaimana, ringkas-ringkas saja. Jadi nggak usah uraian tentang klasifikasi atau habitat dan lain sebagainya. Cukup tabel yang kayak gini. Terus pemberian pakannya seperti apa, terus kualitas airnya standarnya seperti apa, terus untuk kegiatannya itu, untuk pemijahan misalkan yang dipakainya apa aja, CG, vitamin, formalin, air tawar, dan seterusnya. Ini peralatan yang ada di fasilitas tersebut. Oke, ini juga bakal saya share. Nanti teman-teman bikin untuk tugas akhirnya seperti ini ya. Ini kan dikenalkan pada pertemuan ketiga atau kedua. Nanti di pertemuan terakhir berarti ada sekitar waktu 7 minggu sampai 8 minggu.
Ini saya kasih lihat sedikit, dan nanti teman-teman bikin yang kayak gini terus dipresentasikan oleh kelompoknya. Ini adalah tugas akhir dari rekayasa aquaculture. Ini juga sama, cuman beda. Kalau ini berkontur lahannya, kalau yang sebelumnya lahan datar karena ada di pesisir. Kalau ini mah air tawar adanya di pegunungan. Nah, untuk contoh buku gambar, ya, nah kurang lebih seperti ini untuk logbooknya. Dikasih keterangan bagian-bagiannya, terus dikasih juga keterangan fungsinya dan juga spesifikasinya. Oke, saya rasa penjelasannya cukup ringkas, cukup jelas, mudah dimengerti. Yang digambar di sini apa? Yang digambar di sini nanti yang ditugaskan di GC. Jadi tidak semuanya digambar, yang ditugaskan saja. Baru teman-teman gambar dan cari tahu spesifikasinya, fungsinya, cara penggunaannya, dan lain sebagainya. Di sini ada pedal wheel, ada aquarium, ada KJA, ada protein skimmer, ada juga apa ini, nanobubble. Ini yang tahun 2000 berapa ya, lupa lagi, itu baru 2016 kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar di bagian tanya jawab. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kegiatan luringnya setelah bulan puasa juga bisa berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.